Cara ada lagi mungkin cara yang lain dokter untuk langkah-langkah untuk mengatasi untuk wanita yang mengenai yang kena kanker ini. Jadi selain pasang Jadi gini prinsipnya ya, kalau kita mendapatkan pasien dengan kanker, satu yang harus kita perhatikan bahwa pada pasien ini satu bisa tidak dioperasi, dua dioperasi. Yang tidak dioperasi tadi pilihannya dengan senam kegel atau yang kedua dengan senam kegel tuh harus rutin ya dok ya? Kalau enggak dapat, maksudnya nggak berhasil gitu ya? Jadi sebenarnya itu dalam sehari-hari kita bisa kok melakukan. Bahkan dalam keadaan saya duduk begini pun, itu sebenarnya saya bisa mengerjakan senam kegel dengan baik. Karena senam kegel itu sebenarnya yang dikontraksikan adalah otot levator ani, bukan perut. Itu yang seringkali pasien nggak paham ya. Karena itu kadang kalau kita kasus itu memang butuh senam kegel, biasanya kita bekerja sama dengan dokter rehabilitasi medik, dokter fisioterapi ya. Jadi nanti dokter fisioterapi itu yang akan melatih pasien untuk melakukan gerakan senam kegel yang baik dengan memakai alat khusus namanya alat biofeedback Mbak Ellen. Biofeedback. Betul. Jadi alat biofeedback itu bentuknya hampir sama dengan USG vagina yang dimasukkan ke dalam kemaluan. Kemudian pasien diminta untuk mengkontraksikan otot levator aninya, otot vaginanya. Kalau dia betul cara mengkontraksikannya, maka nanti ada alat seperti rekam jantung begitu ya, itu ketahuan. Ada grafiknya begitu? Betul, grafiknya. Kalau dia betul, maka grafiknya itu akan tampak tinggi-tinggi. Dan itu nanti pasien akan bisa ngerti, kalau saya caranya begini, saya cuma dapatnya rendah. Kalau saya benar cara mengkontraksikannya, ternyata bisa sampai tinggi. Jadi diajari dulu oleh dokter ahli fisioterapi, dokter rehab medik itu, kemudian nanti di rumah dia tetap latihan sendiri. Nanti kontrol 1 minggu kemudian dilihat perkembangannya. Kalau dulu tingginya cuma sekian, ternyata setelah latihan sekian kali dia bisa sampai lebih bagus lagi. Itu ternyata cukup berpengaruh. Jadi ada cara-cara juga yang lain ya selain operasi tadi, dan itu hasilnya berapa persen gitu maksudnya untuk memperbaiki kondisi rahim turun itu dok? Untuk itu yang tadi level 1 ya dok ya. Betul. Maksudnya ya bisa berubah atau gimana keberhasilannya gitu dok? Baik, angka keberhasilan sih dinilai dari grade-nya ya Mbak Ellen ya, jadi dari derajatnya. Kalau masih derajat 1-2 biasanya dia akan mengalami perbaikan. Dari derajat 2 mungkin naik jadi derajat 1. Tapi paling tidak yang kita harapkan pasien ini derajatnya tidak semakin mengalami penurunan. Jadi tidak semakin turun gitu loh. Tidak tambah jadi grade 3 atau grade 4 seperti itu. Kalau dokter menemukan pasien wanita dengan kondisi ini, apakah disarankan tidak boleh hamil lagi dok? Gimana? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Karena ada kekhawatiran lebih parah gitu ya dok. Misalnya pasien ini ya sudah usianya 30 tahun. Karena persalinan yang pertama, jadi salah satu faktor resiko lain itu persalinan yang sulit Mbak Ellen. Jadi mungkin anaknya masih 1, tapi karena persalinannya sulit, ngotennya lama, kemudian mungkin pakai alat ya seperti dikop ya atau di forceps ditarik pakai seperti yang tang begitu, itu berisiko terjadi prolaps. Kalau itu terjadi, bagaimana? Apakah dia boleh hamil lagi? Jawabannya boleh. Kemudian jawaban berikutnya, nanti pertanyaan berikutnya ya, apakah tidak semakin membuat terjadinya prolaps? Pasti iya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, nanti persalinannya bagaimana? Persalinannya ada beberapa beberapa pendapat ya. Pada pendapat yang pertama boleh kok lahir lewat normal biasa. Pendapat yang lain dikatakan sebaiknya sesar. Jadi itu nanti kita lihat sangat kondisional sekali tergantung tiap pasien. Wanita berbeda-beda ya, mungkin saling sharing begitu, ada yang cerita-cerita, saya bisa normal, nggak bisa, saya sesar. Itu ternyata memang tiap wanita tidak sama. Jadi jangan membandingkan kondisinya dengan yang lain ya dok ya. Betul. Terus yang patut dicatat lagi kalau misalnya pasien ini hamil ya, hamil kemudian misalnya kita dapatkan hamil lalu kemudian rahimnya masih turun, itu selama kehamilan biasanya kita pasang ring. Oh bisa ya dok ya? Iya bisa. Pasang ring biasa aja Mbak, dipasang biasa. Kemudian nanti kalau dia memang pengen lahir normal pada usia hamil sudah 9 bulan, ringnya kita lepas. Jadi memang ada
metode juga ya, jika untuk ibu-ibu yang sudah mengalami kanker dan masih hamil bisa dibantu begitu ya. Betul. Itu tidak mengganggu kehamilan atau persalinannya ya dok ya? Apa namanya, kehamilan atau janin itu karena itu di luar ya? Betul. Hanya untuk mempertahankan supaya rahimnya tidak turun Rahimnya gitu. tidak turun. Oh iya. Itu kalau kita bayangin kayak ring, taunya kita ring jantung ya, nggak semahal itu ya dok ya? Enggak lah Mbak, mungkin ya? harganya sekitar 300.000. Oh begitu ya, masih 400.000, terjangkau ya. Betul. Jadi tidak ada tidak usah terlalu khawatir untuk bunda-bunda atau calon bunda yang pengen hamil. Ya, mungkin ada riwayat dari keluarga. Nah kalau yang genetik tadi itu kenapa ya dok ya? Memang dia ada organ yang lemah yang tidak diketahui begitu penyebabnya ya dok ya? Gimana? Ada banyak juga pasien yang begitu mungkin dok? Jadi faktor genetik itu biasanya dipengaruhi oleh kualitas jaringan Mbak. Jadi seperti kita tahu bahwa di dasar panggul itu ada beberapa jaringan yang sangat mempengaruhi kekuatannya. Yang terutama adalah jaringan kolagen. Ada beberapa penyakit yang mungkin diturunkan secara genetik itu mempengaruhi kolagen tersebut. Jadi kolagennya lemah. Kalau kolagennya lemah, meskipun tidak ada pemicu faktor resiko apapun, mungkin dia sudah mengalami kelemahan yang dapat menyebabkan terjadinya prolaps. Oh begitu. Jadi memang kondisinya berbeda-beda ya dok ya. Ada yang itu tadi itu apa? Lemah sekali itu ya. Ini ada juga saya pernah dengar itu ada yang dipasang jaring-jaring, itu apa sih dok? Aduh, pertanyaannya luar biasa. Iya, jadi teman-teman cerita begitu. Jadi maaf sebelum menjawab pertanyaan saya, kita bersama penelpon dulu ya dokter. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa Dr. lebih Rekti. keras ibu ya, dengan siapa? Saya Putri di Surabaya. Saya Putri, mau ya? menanyakan ini tentang turun rahim ya. Itu usia berapa dan yang rawan terjadi turun rahim, dan anak berapa yang bisa terjadi turun rahim itu dok? Mbak Putri sudah menikah atau sudah atau belum? Sudah menikah? Punya putra putri? Belum sih. Belum ya. Okay. Jadi khawatir aja gitu. Iya. Oh, jadi masih biasanya ada sekitar umur berapa, sama mungkin bisa terjadi anak berapa gitu dokter? ada kekhawatiran ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ini range usia nih yang ditanyakan oleh Mbak Putri, karena mungkin mungkin beliau usia produktif barangkali ya, baru menikah. Gimana dok? baik, jadi kalau Mbak Putri menanyakan usia, sebenarnya penelitian khusus yang menghitung tentang usia ini tidak ada. Tapi kita beberapa kali mengadakan penelitian deskriptif ya, itu memang kemungkinan terjadi prolaps itu lebih besar pada kalau usianya di atas 40 tahun. Jadi semakin di atas 40 tahun, risiko untuk terjadi prolaps semakin tinggi. Karena selain faktor persalinan tadi Mbak Ellen, ada juga faktor usia. Kenapa faktor usia berpengaruh? Karena ternyata semakin tinggi usia kita, maka hormon estrogen kita kan turun. Ternyata hormon estrogen ini berfungsi juga untuk memperkuat jaringan yang di panggul dasar panggul itu. yang untuk menahan. Betul. Oh, bisa menurun ya dok ya? Bisa menurun. Begitu. Tapi kalau Mbak Putri misalnya tidak ada faktor genetik, kemudian juga belum pernah melahirkan, rasanya sih kemungkinan untuk terjadi prolaps kecil. Gitu ya, nggak usah khawatir ya. Dan kalau misalnya dia rasa kurang nyaman di daerah kewanitaan, mungkin bisa langsung menghubungi dokter kandungan saja. Mudah-mudahan Mbak Putri sehat terus ya, nggak sampai mengalami prolaps ya. Nggak usah khawatir Mbak Putri, jadi mungkin masih muda ya dok ya. Betul. Baik, mudah-mudahan sehat terus. Baik, kembali tadi ke masalah jaring-jaring ya dok ya. Itu gimana dok? Ada solusi semacam itu dok? Baik, jadi yang namanya jaring-jaring itu kalau di bahasa medis kita namanya mesh Mbak Ellen. Mesh, betul. Mesh itu seperti kasa begitu ya, tapi bukan kasa, tapi dia ada bahan khusus yang gunanya itu untuk memperkuat. Mesh ini hampir sama dengan yang kita pergunakan, yang dipergunakan dokter bedah ya. Kalau kasusnya adalah kasus hernia. Jadi kalau kasus hernia kan sama, itu ada lubang di fasia ya, di penyangga otot itu, sehingga ada bagian usus yang keluar menonjol. Nah, tonjolan itu dikembalikan, kemudian lubang tadi itu ditutup dengan mesh supaya usus tadi tidak kembali nongol ya. Kalau di kami di kasus rahim turun sama. Jadi kalau misalnya kita dapatkan ada kandung kemih yang turun ya misalnya, maka itu berarti
pada daerah sekitar kandung kemih di vagina tersebut itu kan ada jaringan penguatnya, jaringan penahannya. Dia mengalami kelemahan di situ, maka rahimnya turun sampai nongol ke arah vagina sampai keluar. Jadi kalau mes fungsinya itu diletakkan di antara dinding vagina dengan kandung kemih. Tujuannya supaya kandung kemihnya tidak turun, tidak turun ke arah vagina bahkan sampai keluar. Bisa menahan ya. Betul. Baik. Nah, nanti kita lanjutkan kembali. Kita bersama telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam. Iya, dengan siapa? Iya, saya Ayu dari Sidoarjo. Oh, Mbak Ayu Sidoarjo. Baik, pertanyaannya Mbak Ayu. Saya mau menanyakan apa benar dokter kalau rahim turun itu bisa sampai parah atau sampai keluar dari rahim usia 40-an? Apakah bisa parah begitu ya? Baik. Usia 40-an. Mbak Ayu sendiri belum 40 kan ya? Masih belum sih. Saya menanyakan. Hanya khawatir ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk Iya, pertanyaannya. terima kasih. Ini banyak remaja yang khawatir nih kayaknya. Iya. Sukses ini berarti supaya mereka tahu cara pencegahan. Iya, supaya nanti lebih ya. dini lebih tahu, bisa aware lebih awal ya. Baik, silakan dokter. Baik, pertanyaannya bagus ya. Apakah kalau rahim turun itu bisa sampai keluar dari rahim? Mungkin maksudnya sampai keluar dari vagina begitu ya. Jadi memang iya. Jadi ada istilah yang disebut sebagai prolaps prosidensia namanya. Itu seluruh bagian dinding vagina itu sudah betul-betul tidak ada di tempatnya. Loh. Jadi Melorot misalnya semuanya ya? iya ini misalnya vagina, dinding vagina ini di sini rahim. Dia ini ikut melorot gitu loh Mbak Ellen. Semua dinding vaginanya ikut melorot bersama dengan rahim, di kandung kemih dan juga rektum. Itu memang bisa terjadi. Kalau terjadi seperti itu biasanya pemakaian pesarium tidak terlalu bisa mengatasi. Membantu. Harus dilakukan operasi. Bahkan operasinya mungkin juga tidak bisa operasi sederhana. Cuma diangkat rahimnya, cuma dikencengin dinding vaginanya, yang bagian atas maupun bagian bawah. Tapi kita juga harus pakai teknik khusus untuk mencegah terjadinya rekurensi supaya tidak kambuh lagi. Begitu. Karena kasus kalau sampai rahim semua turun itu biasanya angka terjadinya kekambuhan itu lebih tinggi daripada kalau cuman grade 1, 2 atau 3. Ini berarti grade 4 ya kalau udah sampai keluar semuanya begitu ya dok. Betul. Ya? Itu masa nggak merasakan nyeri kalau sudah 4 biasanya mungkin, atau maaf apakah ada pendarahan begitu dokter? Baik, pertanyaannya bagus juga. Mbak Ellen ini luar biasa. Jadi biasanya dikeluhkan pasien ya rasa ganjel, kemudian ada penjualan yang keluar dari vagina, kemudian nyeri ya. Kenapa nyeri? Karena vagina itu kan di kanan, rahim itu ya di kanan kiri itu kan ada penyangganya Mbak. Penyangga yang terikat ya, melekat di dinding perut bawah kanan kiri. Ketika rahim itu mengalami penurunan, maka penyangga itu akan tertarik. Ikut ketarik. Betul. Akhirnya pasien itu biasanya mengeluh nyeri. Nyerinya bisa di perut bagian bawah atau bahkan pinggang. Itu nyeri. Jadi nyerinya bukan pada prolapsnya itu, tapi pada sekitar daerah penyangga. Kanan kiri yang ketarik turun. Betul. Itu tadi yang tidak ada masalah kan. Keluhan lain yang sebenarnya malah sering membuat pasien datang itu bukan benjolan, pendarahan seperti yang disebut Mbak Ellen. Jadi kadang mungkin kalau benjolan mereka nganggap wajar ya. Iya. Wah sudah wajar lah, saya udah tua. Iya. Wajar anak saya banyak. Orang dulu ibu saya juga begini, nenek saya juga begini. Tapi begitu mereka keluar darah langsung berobat. Takutnya kanker ya. Yang ditakutkan adalah kanker. Lah kenapa kok bisa keluar darah? Karena mulut rahim itu kan juga ikut keluar. Itu sering bergesekan dengan celana, dengan pembalut. Kadang-kadang mereka pakai pembalut supaya bisa nahan ya. Akhirnya mengalami iritasi, lecet. Jadi mulut rahim yang lecet inilah yang menyebabkan pendarahan. Begitu. Dan itu harus segera ditangani ya kalau sudah begitu ya dok ya. Tidak bisa lama-lama ya. Rasanya iya, karena semakin lama lecetnya bisa meluas. Oh iya betul-betul. Dan lecet ini nanti biasanya juga bisa menimbulkan kesulitan saat operasi Mbak Ellen. Karena kan pendarahannya banyak, betul, menyebabkan pendarahan banyak sehingga
eksplorasi kami ketika operasi itu agak Nggak sulit. bisa ini ya, leluasnya ya dok ya, ada luka-luka di situ. Apa butuh waktu untuk disembuhkan dulu begitu atau gimana biasanya? Kadang-kadang kalau memang itu luas, biasanya kami obati dulu. Oh, Karena kalau tidak diobati, resiko perdarahannya akan banyak. baik. Ini terburuk ya dok ya, memang mungkin seseorang mengalami yang sampai seperti itu, yang grade 4. Operasinya itu kira-kira sampai berapa lama sih dok biasanya itu? Nah ini pertanyaannya bagus lagi. Ini bagus banget sih Mbak pertanyaannya. Iya, mewakili para wanita ya. Jadi begini, kalau itu kasus rahim turun, ini yang perlu ibu-ibu tahu semua ya. Sebenarnya pendekatan operasi terbaik itu adalah lewat vagina. Jadi kita nggak perlu bedah perut Mbak. Nggak kayak orang sesar, nggak kayak Nggak perlu orang ada sayatan di nggak perut. perlu ada sayatan di perut ya. Jadi kita pembedahannya melalui vagina. Jadi enak, nanti pasca operasinya itu cuman kayak orang lahiran begitu. Itu yang dirasakan oleh pasien-pasien selama ini. Jadi nggak seperti orang habis operasi. Yang harus sampai bed rest beberapa hari begitu. Nah, jadi misalnya sekarang datang, besok pagi hari Senin kita operasi, Selasa, Rabu sudah bisa pulang pasien. Jadi begitu dia sudah dilepas kateternya, bisa buang air kecil biasa, tidak ada nyeri hebat, tidak ada perdarahan hebat, pasien sudah bisa pulang. Seperti orang melahirkan. Di rumah pun dia bisa aktivitas biasa, tapi tolong jangan angkat-angkat berat dulu. Karena angkat berat, batuk lama, susah buang air besar, itu akan meningkatkan tekanan di perut yang bisa terjadi kekambuhan pada prolaps. Baik, kita akan bahas lagi nanti ya hal-hal apa yang dilarang kira-kira bagi wanita-wanita yang mengalami rahim turun ini ya dok ya. Baik, ayah bunda keluarga tercinta, kita akan lanjutkan kembali acara kita malam hari ini bersama Dr. Iti Mardian SPOG Konsultan setelah Anda ikuti yang berikut ini. Walah, zaman edan. Dan ora edan, ora keduman. Tontonan, permainan anak-anak cenderung membentuk karakter mereka menjadi malas, pemarah, dan tidak tahu sopan santun. Aduh, kamu itu masa nggak lihat sih ada orang di sini? Vi, udah siang loh Vi. Mandi Vi. Sak bejo-bejane wong lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Masih ikuti Plong, apa kata dokter edisi malam hari ini. Dan saya Ellen Pratwi masih bersama Dr. Iti Mardian SPOG Konsultan dengan tema rahim turun haruskah operasi. Di sesi yang pertama dan kedua tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang bagaimana cara penanganannya. Nah sekarang mungkin kita sampai di sesi yang terakhir ya dok ya. Kita lanjutkan kembali, tapi kalau untuk Anda yang masih ingin bertanya-tanya silahkan, kami masih membuka line telepon di 031 5678216. Dokter, tadi kan kita sudah ngobrol soal separah apa, kemudian tindakan operasi. Nah sekarang mungkin cara-cara untuk pencegahan. Betul. Nah itu apa saja tadi yang tidak boleh dilakukan bagi wanita-wanita yang mungkin sedang perawatan rahim turun atau setelah operasi begitu ya dok ya, apa saja yang dilarang? Baik,
Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana cara pencegahannya atau bagaimana supaya operasinya nanti bisa berhasil dengan baik, kita harus tahu faktor resikonya dulu Mbak Oh Ellen. begitu. Ya, jadi faktor resikonya tadi kan yang paling banyak persalinan ya, persalinan, kehamilan aja itu juga faktor resiko loh Mbak Ellen. Jadi kalau ada yang bilang, wah nggak usah lahiran normal deh, soalnya kalau lahiran normal nanti jadi cancer. Belum Jadi tentu juga. sesar aja, ternyata enggak, karena belum masih ada tentu. faktor resiko yang lain. Faktor resiko yang lain tuh hamil itu sendiri. Semakin gede hamilnya, itu maka dasar panggul tuh kan harus menyangga semakin kuat. Akhirnya dia kan meregang ya. Istilahnya itu lemah gitu loh. Iya, Jadi otot-ototnya kehamilan. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan tekanan pada perut. Ya, misalnya batuk lama. Kemudian ngengeknya susah, buang air besarnya susah atau konstipasi. Jadi kalau buang air besar sampai dia harus ngeden banget, ya. Itu juga mempengaruhi ya dok? Betul, menyebabkan tekanan pada perut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah persalinan dengan penyulit ya, pakai alat begitu ya. Itu juga faktor risiko. Jadi kalau kita tahu faktor risiko ini, maka kita akan tahu cara pencegahannya. Misalnya apa? Oh, kalau anaknya sudah 3, ya sudahlah cukuplah, nggak usah ditambahin lagi, nanti malah tambah terjadi prolaps ya. Atau kalau misalnya Batuk tadi ya mungkin ya. melahirkan kalau memang dia ada faktor risiko, misalnya ibunya ada prolaps, mungkin persalinan yang ini sebaiknya nggak usahlah pakai kop, nggak usahlah pakai tangi ya, pakai forceps. Kalau memang nggak bisa normal, mungkin ya operasi saja. Jadi menghindari resiko itu ya. Betul. Kemudian persalinan yang sulit juga dihindari Mbak Ellen. Jadi misalnya kalau sudah ngeden 1 jam nggak lahir-lahir ya, mungkin sebaiknya nggak usah dipaksakan, karena mungkin memang nggak bisa lahir. Karena mungkin nanti kalau lahir dipaksa sampai didorong-dorong begitu ya, nanti dasar panggulnya tambah semakin lemah, dinding vaginanya semakin melar, jadi prolaps, kambuh lagi atau derajatnya semakin meningkat gitu ya. Kemudian yang berikutnya penyakit-penyakit yang menyebabkan tekanan pada perut naik ya, misalnya konstipasi, susah buang air besar, itu harus diobati. Kemudian yang kedua batuk-batuk lama, itu juga harus diobati. Batuk itu ternyata ini ya, menggoncang semuanya. Betul. Nah, kemudian ini dok, biasanya mungkin, maaf ini mungkin ada wanita yang terlalu sering berolahraga ya, atau juga ibu-ibu yang harus bekerja berat, misalnya pekerjaan itu harus mengangkat, kemudian juga harus mungkin atlet-atlet